Awal Ramadan lalu, dia minta ngajak video call. Tapi di tengah pembicaraan, dia minta saya untuk buka baju. Cerita ini berawal dari seorang laki-laki yang tag saya di Instagram. Dia bilang mau berteman dengan saya. Keesokan harinya, dia DM dan bilang mau ngajak ketemuan. Tapi saya nggak bisa karena lokasi pertemuan yang terlalu jauh, apalagi orang tua nggak mungkin ngizinin saya untuk pergi jauh. 8 tahun lalu, saya kehilangan sosok papa secara mendadak. Papa saya meninggal saat sedang tidur. Dan setelah kejadian itu, setiap suami, anak, dan mama sedang tidur, saya selalu memastikan bahwa mereka masih bernapas. Baru saya bisa tidur dengan nyenyak. Waktu itu umur saya masih 19 tahun. Dan dia berusia 28 tahun. Awal Ramadan lalu, dia minta ngajak video call. Tapi di tengah pembicaraan, dia minta saya untuk buka baju. Dengan tegas saya bilang gak mau, terus saya matiin panggilan video call-nya. 5 hari kemudian, dia video call saya lagi. Pas saya angkat, dia masih minta saya untuk membuka baju saya. Saat itu hidup saya sangat terpuruk. Saya seringkali dipandang sebelah mata oleh orang-orang terdekat, seringkali keluarga suami dan teman-teman saya yang membicarakan tentang keburukan saya kepada banyak orang. Akhirnya saya ngomong langsung ke dia kalau saya nggak mau melakukan itu. Mulai saat itu saya nggak pernah angkat telepon lagi dari dia. Setelah kejadian itu, dia tetap kontak saya dan bilang mau nyamperin saya. Dia selalu bilang kalau dia tuh sayang dan cinta sama saya. Tapi ternyata selama ini dia mendekati saya karena dia mau tidur sama saya. Tapi sekarang saya sudah mulai memperbaiki perekonomian keluarga, hidup kami sudah jauh lebih baik. Setelah saya tahu semua itu, maka saya memutuskan untuk berhenti berhubungan dengan laki-laki tersebut. Kok serem ya? Tapi dia hebat, Mbak. Ya, bisa berani. Memutuskan. Ya. Bisa. Dan di zaman sekarang, di masa sekarang, itu kayaknya hal yang common terjadi gak sih? Iya, bisa jadi sih. Apalagi dengan orang yang aplikasi date. Terus dengan mudahnya terbuai dengan kata-kata manis. Dan sebetulnya gak tahu ya, kalau sampai trauma sih wajar ya, gitu loh, wajar. Dan kedepannya mungkin akan sulit ketika kenalan lagi sama orang di secara dunia maya ya. Itu pasti berpikirnya bahwa semua laki-laki sama, which is enggak sih. Gitu, sama kita juga perempuan nggak mau gitu kan. Hebatnya kedua orang ini bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik sih Mbak sebenarnya. Betul. Dan aku juga berharap kalaupun ada trauma itu bisa terselesaikan dengan baik ya. Mungkin dengan bantuan profesional atau mungkin bercerita dengan orang-orang terdekat. Betul. Tetapi secara mendasar keduanya sudah menyelesaikan. Yang tadi kan alhamdulillah saya perekonomiannya sudah lebih baik gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang bicara buruk juga kitanya juga merasa percaya diri paling enggak gitu. Confidence ya. Betul. Lalu yang kawan puan yang ini juga mengatakan bahwa saya udah bisa bilang tidak gitu. Iya. Dan itu bagus banget sih. Jadi dua-duanya aku harap sih sebenarnya bisa terselesaikan ya. Bisa terselesaikan dan sebenarnya gini, kawan-kawan kita ini, dua orang ini juga dia bisa jadi sumber pengetahuan buat perempuan lain. Iya, Bahwa sharing. misalnya kayak gini, sebenarnya dia bisa share. Masuknya ke kejahatan, sebenarnya itu kan cybercrime ya. Itu memanfaatkan orang melalui sosial media gitu. Nah itu juga buat saya penting loh kawan-kawan untuk membagikan pengalaman kamu ini supaya apa? Supaya tidak ada lagi orang tidak ada lagi terkecoh. korban gitu loh. Tapi hebatnya dia berani menolak dan dia berani bersikap sejak awal gitu. Dan itu nggak gampang kalau buat saya. Dan kalau jadi trauma
ya udah, maksudnya bukan ya udah dalam arti ya udah lupain, enggak, tapi ya udah saya yakin bahwa kawan Puan ini pasti punya cara sendiri untuk bisa menghadapi trauma tersebut dan melewati. Dan please, cerita kamu ini bagus banget buat kamu share sama ya orang-orang perempuan di luar sana, supaya jangan lagi kayak tadi kita bahas, supaya kita bisa bikin perempuan yang menjadi korban-korban, entah ini laki-laki beneran atau bukan ya, pria beneran atau bukan, tapi kita bisa meminimalisir terjadinya kejahatan ini. Buat yang kawan Puan yang ini, yang tadi suratnya dibaca nama Wida, aku senang banget, dan hopefully kehidupanmu ke depannya akan semakin membaik dan kamu bisa jadi contoh buat perempuan-perempuan lain di luar sana yang pernah mengalami momen seperti ini dan gak jadi trauma buat mereka gitu. Iya, semoga trauma yang dialami juga tidak mengganggu kehidupan sehari-hari ya, mengganggu kualitas. Kalau misalkan sudah mengganggu kualitas juga jangan ragu untuk bertemu dengan profesional gitu. Kecuali kalau ternyata senang banget ternyata sudah menemukan jalan keluar. Ya. Wah, itu lebih mantap lagi, kamu memang hebat. Dan kalau misalkan masih butuh cerita, mungkin jangan lupa untuk kirim-kirim ke para Puan. Supaya pokoknya di para Puan tuh kamu suratnya dibaca, dan kamu diperlakukan sama karena kamu berharga semuanya. Terima kasih. Semangat selalu.